Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali saya akan mereview sebuah film yang berkisah tentang sebuah keluarga yang mempekerjakan babysitter cantik yang ternyata seorang psikopat. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, langsung saja kita menuju alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, terima kasih banyak. Di awal film diperlihatkan kepada kita seorang perawat cantik bernama Gwen dan seorang pasien wanita tua yang sedang dirawat. Saat itu pasien sedang mengalami sesak napas dan memohon agar diberikan oksigen lebih banyak. Namun Gwen malah tega mematikan mesin oksigen dan menekan selang udara sehingga menyebabkan pasien tidak bisa bernapas dan detak jantungnya berhenti. Gwen kemudian berpura-pura meneriakkan kode biru dan dokter pun datang untuk menyelamatkan pasien. Padahal saat dokter berusaha menolong pasien dengan memompa jantungnya, perawat itu hanya berdiri di depan pintu sambil tersenyum penuh kemenangan. Dia sama seperti psikopat. Untung saja nyawa pasien masih bisa diselamatkan oleh dokter. Setelah mengetahui keadaan pasien, perawat pun berlalu begitu saja. Perawat ini merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Beberapa saat kemudian, scene beralih ke sebuah rumah besar, di mana sebuah keluarga kecil tampaknya hidup dengan damai dan penuh kebersamaan. Terlihat sang istri yang bernama Mira sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya bernama Todd dan putra mereka bernama Max. Max memiliki masalah dengan kakinya. Dia menderita distrofi otot yang memerlukan penggunaan kruk untuk membantunya berjalan. Dia sering menuruni tangga sendirian. Hal itu membuat Mira menjadi khawatir terhadap anak kesayangannya itu. Namun Todd berusaha menenangkan Mira dan percaya bahwa Max bisa melakukannya. Dan menurut Todd, Max adalah anak yang kuat sama seperti dirinya. Setelah itu kita akan melihat seorang gadis cantik menghampiri mereka. Gadis ini ternyata masih single. Dan ternyata dia adalah Gwen, perawat psikopat yang ditampilkan di awal film. Gadis ini rupanya bekerja di rumah keluarga Mira sebagai babysitter. Dia menjaga dan mengurus keperluan Max setiap hari. Perlu diketahui bahwa Gwen dan Mira sama-sama cantik. Sekilas Gwen terlihat lebih menarik dari Mira. Gwen dan keluarga kecil Mira sedang sarapan bersama dan Max tanpa sengaja menjatuhkan kruknya. Gwen yang berada di samping Max sangat sigap membantunya mengambil kruk kembali. Namun tanpa sepengetahuan yang lain, dia sengaja mengendurkan ujung kruk agar Max terjatuh saat menggunakannya. I got it. Thanks, Miss Gwen. Not a problem. Go. I've got an investor. Tidak lama setelah itu Todd siap berangkat kerja, tapi sebelum dia pergi, Mira merapikan jas yang dikenakan suaminya. Perhatian yang diberikan Mira kepada Todd sangatlah wajar, namun hal itu membuat Gwen sedikit cemburu. Setelah Todd berangkat kerja, salah satu teman Mira bernama Karen datang berkunjung ke rumah. Dan mereka melihat betapa bahagianya Gwen dan Max saat mereka asik bermain bola. Saat berbincang, Mira mengungkapkan perasaannya kepada Karen bahwa Max dan Todd lebih memilih Gwen daripada dirinya. Saat itu, Gwen sengaja menguping pembicaraan mereka. Karen kemudian memberi saran supaya Mira memeriksa referensi perawat lain yang mungkin bisa menggantikan Gwen. Karena dia sedikit meragukan kapasitas Gwen sebagai babysitter cantik di keluarga Mira. Tapi Mira menolak karena percaya Gwen sudah menjaga Max dengan sangat baik. Namun mereka kemudian mendengar teriakan Max yang terjatuh dan segera menghampirinya. Mira yang melihat kondisi Max menyalahkan Gwen atas kecerobohannya, tapi Max membela Gwen dan menjelaskan kalau itu bukan salah si babysitter, ini disebabkan karena kruknya patah yang membuatnya terjungkal. Mira segera menghubungi Dr. Keller untuk memeriksa kondisi Max sekaligus memesan kruk baru untuk menggantikan kruk Max yang rusak.
Di malam harinya, Mira meminta maaf kepada Gwen atas ucapan yang membuat Gwen sakit hati, namun Gwen tidak mempermasalahkan hal itu. Gwen tahu bahwa kejadian Max terjatuh adalah momen yang menegangkan bagi Mira sebagai seorang ibu. Gwen kemudian dengan baik hati menawarkan akan membuat teh terapi untuk Mira dan memintanya untuk segera beristirahat. Keesokan harinya Mira bergabung dengan komunitas penderita distrofi otot. Mira membagikan kisah Max yang telah didiagnosis menderita distrofi otot, di mana anaknya Max beberapa bulan yang lalu mulai menderita penyakit tersebut. Dan itu terjadi di saat Max menaiki perosotan dan terjatuh ke belakang ke atas pasir setelah terpleset. Saat membagikan kisah Max, Mira tidak bisa menahan air matanya. Apalagi dia masih mengingat kejadian bagaimana Max terjatuh dan dia sangat ketakutan apalagi hal seperti itu terjadi lagi kepada Max di hari sebelumnya. Saat Mira pulang ke rumah, dia terkejut oleh Gwen yang muncul entah dari mana dan menawarinya teh lagi. Ketika Mira sedang tidur di sofa, Dr. Keller yang sebelumnya telah dihubunginya datang ke rumahnya untuk memberikan Max sepasang kruk baru. Akan tetapi Gwen melarang Dr. Keller bertemu Max dengan alasan bahwa Max sedang tidur. Kemudian Dr. Keller hendak pergi, namun sepertinya wajah Gwen sangat akrab di matanya. Namun Dr. Keller lupa di mana dan kapan tepatnya mereka bertemu. Dia merasa ingatannya benar dan takkan salah orang. Sebelum Dr. Keller pergi, Gwen sempat memberitahunya. Jika dia dapat mengingat Dr. Keller, dia akan segera memberitahunya. Neither do I. It's gonna really bother me, but I wouldn't forget. Oh. Sounds good. Pada malam harinya, Gwen mengunjungi Dr. Keller di rumahnya dan memberitahunya bahwa dia masih ingat Dr. Keller. Begitu dia diizinkan masuk ke dalam rumah, dia langsung menyuntikkan sesuatu ke tangan Dr. Keller sekaligus memberitahunya bahwa mereka saling mengenal. Waktu itu, mereka sedang merawat pasien yang coba dibunuh oleh Gwen. Saat ini dia juga berniat membunuh Dr. Keller yang dianggap mengancam keberadaannya di lingkaran keluarga Mira. Gwen telah menyuntik Dr. Keller dengan dosis tinggi, obat-obatan yang memiliki efek membuat Dr. Keller tidak sadarkan diri, dan mungkin saja dia tidak akan bisa bertahan. Pada malam hari, Mira menerima telepon dari penelepon tak dikenal, dan pria itu mengaku bernama David. David lalu menjelaskan kepada Mira bahwa dia adalah teman baru dari komunitas yang baru saja diikuti olehnya. Dia mencoba untuk lebih dekat dengan Mira dengan mengatakan kepadanya bahwa putranya bernama Carter juga menderita distrofi otot. Namun ketika Mira ingin melihat orang yang dia ajak bicara, dia hanya dapat melihat foto pria berresolusi rendah. David menjelaskan kepada Mira bahwa istrinya telah meninggal dan saat ini dia dibantu oleh seorang perawat untuk merawat Carter. Mendengar hal ini, Mira percaya dengan langkah yang telah diambilnya, di mana dia juga telah menyewa seorang perawat untuk tinggal serumah dengannya untuk membantu merawat Max. Namun Mira tidak pernah tahu bahwa David itu sebenarnya adalah Gwen sendiri yang mengubah suaranya menggunakan software di komputer dan membuatnya seperti pria yang berhasil mengelabui Mira. I just started second grade. It's crazy. How did you deal with Harry? I'm just lucky to have him. And if you ever doubt that, I'll always be here to remind you. I needed to hear it. Good night, Mira. Good night, David. Di pagi hari, Karen kembali berkunjung ke rumah Mira, di mana Gwen terlihat sedang sarapan bersama keluarganya. Karen kemudian tanpa sengaja menumpahkan minuman ke baju Todd. Hal itu memaksa Todd melepas bajunya, menunjukkan badannya yang penuh kotak-kotak. Gwen terlihat terpesona dengan dada bidang Todd, kemudian membawa pakaian Todd ke ruang cuci. Karen yang memperhatikan Mira kurang enak badan menawarkan untuk membantunya mengambil tasnya dari ruang kantornya. Namun ketika melewati ruang cuci, Karen secara tidak sengaja melihat Gwen mencium pakaian Todd. Sepertinya wangi Todd adalah candu baginya. Malam berikutnya kembali Gwen berpura-pura menjadi David. Dia menelpon Mira dan bertanya tentang bagaimana keadaannya dan mendapat jawaban dari Mira bahwa dia tidak merasa baik-baik saja. Kemudian David menyarankan perawatnya, maksudnya Gwen, untuk memeriksa Mira.
untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Setelah itu, Gwen mengakhiri telepon dan segera mendekati Mira. Kemudian Gwen berpura-pura telah mendengar percakapan Mira dengan seorang pria bernama David. Mira sedikit kesal karena Gwen menguping pembicaraannya. Namun Gwen menuduh Mira selingkuh dari Todd. Kemudian Gwen bertemu dengan Todd saat ingin kembali ke kamarnya dan dia memberitahu Todd bahwa dia baru saja mendengar Mira berbicara di telepon dengan seorang pria. Gwen mencoba meyakinkan Todd bahwa dia tidak salah dengar. Dia berharap agar Todd curiga bahwa Mira mungkin saja selingkuh darinya. Tapi Todd masih percaya dengan istrinya dan mengklaim bahwa Mira terlalu lelah bekerja dan mungkin kurang istirahat. Kemudian Gwen mengucapkan selamat malam kepada Todd dan tanpa sungkan memeluk mesra Todd. Hal itu sedikit membuat Todd risih. Keesokan paginya Gwen dan Todd bertemu di dapur, sementara Mira masih tertidur. Sepertinya Gwen selalu mencari celah agar dapat menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama Todd. Dia kemudian mencoba merayu Todd dengan menyentuhnya, tetapi digagalkan oleh Mira yang baru bangun dari tidurnya. Sedangkan Gwen sudah membuatkan sarapan dan bahkan Gwen sudah mengambil alih semua pekerjaan rumah. Sementara Todd mengungkapkan bahwa dia mengkhawatirkan Mira karena sering melihatnya tidur di sofa. Lalu Mira mendapat telepon dari Karen yang menyampaikan ucapan terima kasihnya karena telah mengirimkan bunga ulang tahun di hari spesialnya. Namun Mira bingung mendengar penuturan Karen karena ia sama sekali merasa tidak mengirimkan bunga untuk Karen. Di samping itu, Karen menyampaikan kekhawatirannya dengan kondisi Mira dan memberinya saran agar segera menemui dokter untuk memeriksa kesehatannya. Ternyata Gwen lah yang mengirimkan bunga kepada Karen dan dia memberitahu Mira bahwa dia khawatir Mira akan lupa hari ulang tahun temannya itu. Kemudian ketika menuruni anak tangga, tiba-tiba Mira terjatuh. Gwen dengan sigap membantunya berjalan menuruni tangga. Mira berencana segera memeriksakan diri ke dokter dan meminta Gwen agar jangan memberitahu Todd. Namun Gwen malah menawarkan untuk mengambil darah Mira untuk dibawa ke lab rumah sakit. Dia meyakinkan Mira bahwa dia adalah perawat yang terdaftar. Di malam harinya, Mira memberitahu David melalui telepon tentang masalah di rumahnya. Todd dan Max kembali ke rumah membuat percakapan Mira terhenti. Ketika Mira ingin menemani Max ke kamarnya, penglihatannya menjadi kabur dan dia berjanji untuk menyusul Max dan Todd. Di saat yang sama Mira mendapat pesan dari orang tak dikenal yang memberitahukan bahwa David seorang penipu, tepat ketika dia akan tertidur di sofa. Keesokan harinya, Todd ingin membangunkan Mira yang masih tertidur di sofa. Namun tanpa sengaja dia melihat pesan tentang David di ponsel Mira. Sementara Max bingung melihat ibunya dan bertanya-tanya kenapa ibunya banyak tidur akhir-akhir ini. Kemudian Mira lalu meminta maaf kepada Gwen karena memiliki persepsi negatif terhadapnya. Padahal dia telah bekerja 24 jam di rumahnya. Namun Gwen merasa senang karena diperlakukan seperti bagian dari keluarga di rumah Mira. Kemudian Mira menerima pesan lain tentang David, dia hanya membalas dengan mengatakan kepadanya untuk tidak mengganggunya lagi. Kemudian Mira bersiap pergi ke kantor dan di kantor Mira memberitahu Karen bahwa hasil tes labnya baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa saran Gwen benar di mana dia hanya perlu istirahat. Namun Karen menyarankan kepada Mira agar mengikuti saran dokter lain yang tidak ada hubungannya dengan Gwen. Mira kemudian mendapat email dari Gwen yang menyamar sebagai David. David ingin memberitahu Mira bahwa Weber yang sering mengirim pesan ke Mira mencoba memfitnahnya. Namun pesan kedua memberitahu Mira bahwa anaknya dalam bahaya dan meminta Mira untuk bertemu di sebuah kafe. Ketika Todd di rumah, dia mendengar percakapan Mira dengan Gwen tentang orang yang ingin dia temui di kafe esok harinya. Todd yang mendengar percakapan itu kecewa karena dia mencurigai istrinya telah selingkuh. Mira kemudian datang ke kafe yang dijanjikan. Hal ini diatur oleh Gwen sendiri dan di sanalah dia bertemu dengan David Weber yang asli. David mengklaim bahwa dia tidak memiliki anak dan bahwa dia tidak pernah berbicara dengan Mira sama sekali. Dia juga memberitahu Mira bahwa seseorang telah menyamar sebagai diri David Weber. Weber menjelaskan kematian istrinya Laurel dari kanker paru-paru karena seseorang membujuk Laurel untuk menghentikan kemoterapi dan menghindari menemui dokter. Hal ini persis sama dengan apa yang dialami Mira, ditambah David menunjukkan foto orang yang sama yang sedang mengobrol dengan Mira beserta foto anak palsu yang ditunjukkan David.
Saat menelponnya, Mira terlihat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun dia tetap tak curiga ada Gwen di balik itu semua. Rupanya Todd dari tadi mengikuti Mira dan melihatnya memeluk David Weber. Thought she made some good friends that gave her diet. She even stopped seeing her doctor. Why? What? Why? The guy in this picture and the guy in this picture. His son. I will not let him do this to anyone else, does it? Sementara itu, Karen mendatangi rumah Mira dan ingin memberi Mira tas desain baru. Namun dia bertemu dengan Gwen. Di sini Karen ingin berbicara dengan Gwen tentang masalah di rumah Mira. Karen mengatakan bahwa dia sebelumnya melihat Gwen mencium ke meja Todd dan dia menduga jika Gwen ingin merebut Todd dari Mira dan ingin mempermainkan keluarga mereka. Namun di saat Karen hendak pulang ke rumah, dia dipukul dari belakang membuatnya pingsan. Setelah itu, Gwen membawa Karen ke sebuah lokasi dengan mobil Karen dan menyuntikkan sesuatu ke lengannya sebelum meninggalkan Karen dengan mobilnya yang tidak berdaya. I saw you sniffing Todd's shirt in the laundry room. If you're planning on messing with his family, you're also messing with me. Thanks for the warning. Di malam harinya ketika Mira yang sedang memasak untuk makan malam, dia menerima pesan dari Todd bahwa dia akan pulang larut malam. Tidak lama setelah Max dan Gwen tiba dari terapi fisik Max, kemudian secara diam-diam Gwen mengambil pisau Mira dan keluar dan memberitahu Mira bahwa dia ingin menemui teman lamanya. Namun ternyata Gwen pergi menemui David Weber. Rupanya Gwen dan Weber saling mengenal. Gwen juga mengetahui lokasi rumah David dari Mira. Beberapa saat kemudian Gwen bertemu dengan David Weber dan ternyata Gwen adalah perawat istri David sebelum meninggal. Ditambah lagi, dialah yang memberi saran kepada istri David agar berhenti menjalani terapi dari dokter. Weber sangat kesal mengetahui apa yang telah dilakukan Gwen kepada istrinya. Dia ingin sekali mencekik wanita ini. Namun Gwen kemudian menusuk David dengan pisau, lalu menuangkan darah di sebelah mayat David dan menghilangkan jejak. God, I haven't seen you since Laurel's funeral. Who told you My new client, Mira. you were her nurse? But I made it painless. I was her angel of death. Took me a minute to figure it out, but I knew it was you. Hurts, doesn't it? Di malam hari, Todd pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Dia stres dengan kelakuan Mira yang dia kira telah selingkuh darinya. Situasi ini tentu menguntungkan bagi Gwen. Dia menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Todd. Gwen memapah Todd ke kamarnya dan dia mulai merayunya. Akan tetapi Todd tampaknya masih setia kepada Mira dan menyuruh Gwen untuk meninggalkan kamarnya. Keesokan paginya Gwen menyapa Todd dan memberitahunya bahwa semalam Todd menggodanya. Tapi Todd segera menyampaikan permintaan maaf jika dia berlalu tidak sopan kepada Gwen saat dia mabuk semalam. Mira yang baru bangun tidur menerima pesan dari David yang mengatakan bahwa dia tetap terjaga tadi malam karena si kecilnya juga tidak bisa tidur. Sedangkan di botol minuman Mira yang berada di depannya ada tulisan si kecil yang ditulis oleh Gwen. Mira mulai mengingat bahwa David dan Gwen selalu menggunakan nama panggilan yang serupa untuk seorang anak kecil. Hal itu membuat Mira menjadi curiga ada sesuatu di minuman itu. Lantas dia kemudian membuang air di dalam botol yang telah disiapkan oleh Gwen. Mira lalu menemukan ada bubuk obat di dalam botol minumannya. Mira semakin curiga dan mulai memeriksa kamar Gwen dan menemukan sebuah buku. Buku itu berisi tentang penggunaan racun dalam pengobatan. Lanjut dia juga menemukan beberapa obat yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Sontak hal itu membuatnya terkejut dan segera bergegas keluar dari kamar Gwen ketika menyadari Gwen telah kembali ke rumah bersama Max. Gwen yang mendapati Mira telah bangun terlihat kaget karena seharusnya Mira masih tidur. Di samping itu Mira kemudian mencari tahu tentang obat yang diberikan Gwen padanya. Tapi tiba-tiba Gwen datang membawakan minuman lagi untuknya dan memberitahunya agar Mira lebih banyak istirahat. Lalu Gwen dan Max akan kembali ke klinik untuk terapi fisik.
Mira ingin agar menunda terapi fisik pada hari itu, akan tetapi Max tidak mau karena ada pertandingan sepak bola di tempat terapinya. Setelah mereka pergi, Mira kembali ke kamar Gwen. Dia mulai merekam video tentang apa yang telah dibuat Gwen padanya. Kemudian bersiap-siap untuk pergi meninggalkan rumah sambil menelpon Todd. Mira mengatakan bahwa dia sudah memiliki bukti tentang kejahatan Gwen. Namun setelah dia merekamnya dan dia ingin melaporkannya hal itu kepada polisi, tiba-tiba Gwen kembali ke rumah dan dia sepertinya sudah tahu bahwa kejahatannya telah terungkap. Mira kemudian menanyakan tentang keberadaan Max kepada Gwen. Dan Gwen pun memberitahu Mira bahwa Max berada di suatu tempat. Karena sangat khawatir dengan keberadaan anaknya, Mira menuruti Gwen yang membawanya untuk menemui Max. Ketika mereka dalam perjalanan ke tempat Max, Gwen menceritakan alasan melakukan itu semua. Alasannya hanya satu, yaitu Gwen tidak pernah diperlakukan sebagai keluarga oleh pasien yang dia rawat. Dan semua yang dia lakukan demi keinginannya untuk memiliki keluarga bahagia seperti Mira, yang hanya bisa dia dapatkan dengan menyingkirkan Mira dari keluarganya. Sementara itu Todd telah tiba di rumah dan langsung mencari Mira. Namun yang dia temukan hanyalah ponselnya. Todd lalu memeriksa video yang tadi direkam oleh Mira di ponselnya sebagai bukti kejahatan Gwen. Setibanya di sebuah rumah, Gwen mengakui bahwa dia telah membunuh orang-orang yang telah mengganggu keluarganya seperti Dr. Keller, Karen, dan juga David Weber. Setelah Mira mengetahui semua kegilaan yang dilakukan Gwen, dia segera mencari Max. Namun sebenarnya dia telah dibohongi oleh Gwen karena Max sedang terapi. Gwen kemudian membawa Mira ke sebuah rumah bermaksud untuk menghabisinya. Dia juga memberitahu Mira bahwa pisau yang dia gunakan untuk membunuh David memiliki sidik jari Mira, karena dia adalah orang yang terakhir menggunakan pisau itu. Dan darah yang ditumpahkan di sebelah mayat David juga darah Mira yang diminta oleh Gwen sewaktu dia sakit dan untuk diperiksa ke lab. Setelah menyadari bahwa Gwen ingin menghabisinya, Mira mencoba melarikan diri dari sana, tetapi dia dihadang oleh Gwen. Pada akhirnya mereka terpaksa bertarung, di mana Gwen berniat sekali untuk menghabisi Mira. Namun keberuntungan masih di pihak Mira. Dia mendapat kesempatan memukul Gwen dengan teko. Dan itu membuatnya tak berdaya lagi. Kemudian Mira segera meninggalkan tempat itu. All alone without a ride. Like the negligent you are? No. Mira, stay with her. They're gonna come later today or maybe tomorrow, and that's what I plan on telling them. You don't want to do this to Max. You don't want to take his. Struggling. Do the right thing for Todd and Max for once. Di akhir film, Mira, Todd, dan Max kembali bersatu menjadi keluarga yang tak terpisahkan dan keluarga bahagia. Cerita pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.